Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman saya yaitu kelompok 3 pada mata kuliah olahraga dan kebugaran jasmani. Dengan materi yang akan kami sampaikan yaitu adalah olahraga daya tahan otot. Di sini kami akan mempresentasikan mulai dari pemanasan, olahraga inti dan pendinginan untuk materi olahraga daya tahan otot. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Afnan dengan ekor NIM 081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafizal David Rabumi dengan ekor NIM 97. Halo, perkenalkan nama aku Melani Kurnia Safia dengan ekor NIM 051. Perkenalkan, nama saya Sakifa Najma Laudia dengan ekor NIM 17. Perkenalkan nama saya Erika Wahyu Septiani dengan ekor NIM 21. Halo, perkenalkan namaku Amelia Kusumawardani dengan ekor NIM 029. Perkenalkan nama saya Devi Apriliani dengan ekor NIM 085. Kenalkan nama saya Febrianti Galuh Safitri dengan ekor NIM 033. Saya Anissa Firzanah Nur Aida, NIM 043. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daya tahan otot. Apa itu daya tahan otot? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Larasati pada tahun 2021, dengan judul penelitiannya yaitu adalah perbandingan urutan item tes pada olahraga daya tahan otot tungkai berdasarkan sumber energi, mengatakan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi atau perlawanan melawan resistensi atau melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Pada materi kita pada kesempatan kali ini yaitu daya tahan otot, kelompok kami telah memilih olahraga yaitu adalah futsal. Apa itu futsal? Futsal adalah sejenis olahraga sepak bola yang dilakukan oleh 2 tim dengan masing-masing timnya 5 orang. Futsal sejenis dengan sepak bola, hanya saja memiliki sedikit perbedaan yaitu pada ukuran lapangan dan bola yang lebih kecil. Olahraga futsal sendiri lebih menekankan kepada teknik dan keterampilan. Pemanasan adalah serangkaian gerakan yang dilakukan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan olahraga. Manfaat dari pemanasan adalah meningkatkan aliran darah, pasokan oksigen, fleksibilitas, stabilitas, dan memperkuat sendi. Untuk gerakan pertama ada tahan kepala ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 1 kali 8. Caranya dengan berdiri tegak, lalu letakkan tangan di bawah leher, belakang kepala, samping kanan, atau samping kiri. Lalu ada gerakan menahan tangan ke arah kanan, kiri, dan belakang yang dilakukan dengan set hitungan 1 kali 8. Caranya dengan berdiri tegak, meregangkan tangan ke arah samping, lalu tarik ke dalam menggunakan tangan lainnya. Tahap ini dilakukan secara bergantian ke arah kanan, kiri, dan belakang.
Gerakan ketiga adalah mengangkat tangan ke atas, kiri, dan kanan. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 1 kali 8. Dengan cara berdiri tegak, meregangkan tangan menggunakan kedua tangan yang diposisikan telapak tangannya menghadap ke atas. Lakukan dengan sedikit berdiri ke atas. Selagi pastikan postur tubuh tegak dan tidak membungkuk. Gerakan keempat adalah mengangkat kaki ke depan, samping, dan belakang secara bergantian. Gerakan ini dilakukan dengan arah depan, belakang, dan samping kanan kiri. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 1 kali 8. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak, mengangkat salah satu kaki dan menahannya menggunakan kedua tangan dengan posisi berdiri menggunakan satu kaki. Gerakan ini diulang dengan pergantian kaki dan pergantian posisi tahan ke depan, samping, dan belakang. Untuk gerakan kelima ada gerakan menarik ujung telapak kaki. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 1 kali 8. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak sebelum badan dibungkukkan ke depan selagi meluruskan tangan untuk menyentuh ujung kaki. Pada saat ini ujung telapak kaki akan sedikit dinaikkan. Gerakan keenam adalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 2 kali 8. Gerakan ini dilakukan dengan menaruh tangan di pinggang, lalu menolehkan kepala 90 derajat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Gerakan ketujuh adalah gerakan putar bahu ke depan dan belakang. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 2 kali 8. Gerakan ini dilakukan secara berdiri tegak dengan pandangan ke depan, rilekskan dengan lengan di samping tubuh, lalu taruh jari tangan ke bahu, lalu putar ke arah telinga secara perlahan. Setelah itu, gerakan bahu ke depan atau belakang, lalu ke bawah dan kembalikan ke posisi semula dalam gerakan memutar. Gerakan ke-8 adalah gerakan memutar pinggang ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dilakukan dengan set hitungan 2 kali 8.
Cara melakukan gerakan ini adalah berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu, taruh kedua tangan di sejajar dengan dada, lalu putar tubuh bagian atas, yaitu dada dan bahu, ke arah kanan atau kiri secara perlahan tanpa menggerakkan pinggul atau kaki. Lalu selama 2 atau 3 detik, kembali ke tengah, lalu memutar ke arah berlawanan. Gerakan ke-9 adalah gerakan lari kecil-kecil yang dilakukan dalam durasi 1 menit. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak dan pilih area yang cukup rata. Lari dengan kecepatan rendah, kaki diangkat ringan, badan agak condong ke depan. Gunakan ujung kaki untuk mendarat, bukan tumit. Tangan diayunkan santai untuk menjaga keseimbangan. Gerakan ke-10 adalah gerakan open gate yang dilakukan selama 20 detik. Cara melakukan open gate adalah dengan berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul, angkat satu lutut ke arah dada sampai membuat sudut 90 derajat. Dengan lutut tetap ditekuk, buka kaki ke arah luar seperti membuka gerbang dengan gerakan rotasi keluar. Tahan 1-2 detik, lalu kembalikan lutut ke posisi awal. Ulangi 5-10 kali untuk satu kaki, lalu ganti kaki dan lakukan yang sama. Gerakan ke-11 adalah gerakan close gate yang dilakukan dalam durasi 20 detik. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, tangan bisa di pinggang untuk keseimbangan. Angkat lutut kanan ke arah keluar hingga paha sejajar lantai dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Gerakan lutut ke arah luar ke dalam, menyilang ke arah tubuh seolah-olah kamu sedang menutup gerbang dengan lutut. Turunkan kaki kembali ke lantai dengan kontrol. Ulangi gerakan sebanyak 10-12 kali. Ganti kaki, lakukan hal yang sama dengan lutut kiri. Gerakan 12 adalah gerakan high knees yang dilakukan dalam durasi 20 detik. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar pinggul dan tangan di sisi tubuh. Mulai dari lari di tempat dengan cara mengangkat lutut kanan setinggi mungkin, idealnya setinggi pinggang atau lebih. Cepat ganti kaki, saat kaki kanan turun, angkat lutut kiri. Gunakan ayunan tangan alami seperti saat berlari. Lakukan secepat dan seefisien mungkin sambil tetap menjaga postur tegak. Gerakan 13 adalah gerakan butt kick yang dilakukan dalam durasi 20 detik. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul, tangan rileks di samping tubuh, lalu mulai dari lari di tempat dengan menukuk lutut ke belakang sehingga tumit menyentuh atau mendekati bokong. Gerakan kaki dilakukan bergantian dan cepat seperti lari biasa, tapi lebih menekan pada gerakan menendang ke belakang. Ayunkan lengan seperti saat berlari untuk membantu keseimbangan. Jaga tubuh agar tetap tegak, jangan condong ke depan atau ke belakang. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa peraturan khusus dalam olahraga futsal. Karena pada olahraga futsal ini sendiri memiliki beberapa aturan yang cukup berbeda dengan olahraga sepak bola. Salah satunya yaitu dari jumlah pemainnya. Pada olahraga futsal terdiri dari 5 pemain dari setiap tim dengan beranggotakan 4 pemain dan 1 penjaga gawang. Pada olahraga futsal memiliki durasi sekitar 20 menit setiap babaknya dan setiap permainan terdiri dari 2 babak. Dan memiliki jeda waktu istirahat di antara kedua babak tersebut yaitu sekitar 10-15 menit. Beberapa peraturan lainnya yang cukup berbeda dengan olahraga sepak bola yaitu di sini ada pada sistem pergantian pemainnya. Pada olahraga futsal menggunakan sistem rolling substitution atau yang dimana pemain dan 4 melakukan pergantian antar pemain tanpa menghentikan alur pertandingan. Yang dengan kata lain, ketika pertandingan masih berjalan, pemain dapat melakukan pergantian pemain selama itu dilakukan pada tempat yang sudah disediakan. Dan pada masing-masing tim diperbolehkan untuk meminta waktu time out pada setiap babaknya. Namun, hal ini dilarang pada waktu babak tambahan. Di sisi lain yaitu ketika bola dimulai dengan kick off, pemain diperbolehkan untuk melakukan tendangan langsung ke arah gawang ataupun mengoper kepada rekan setimnya. Dan bola akan dinyatakan keluar apabila melewati garis lapangan sepenuhnya
dan kemudian akan dimulai kembali permainannya dengan melakukan kick in, berbeda dengan sepak bola yang biasa melakukan lemparan ke dalam. Selanjutnya yaitu di sini ada peraturan untuk penjaga gawangnya, yaitu di mana penjaga gawang tidak boleh memegang kendali atas bola melebihi dari batas waktu 4 detik, dan pemain dari timnya tidak boleh melakukan operan kepada penjaga gawang terus-menerus selama hal itu tidak diperbolehkan dan tidak direbut oleh pemain lain. Peraturan lainnya yaitu di sini adalah pada akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing tim. Pada masing-masing tim dibatasi dengan jumlah pelanggaran yaitu 5 kali. Jika salah satu tim melakukan pelanggaran lebih dari 5 kali, maka akan dikenakan pelanggaran selanjutnya, yaitu adalah dengan melakukan free kick dengan tanpa adanya penjaga dari tim lawan. Di salah satu gerakan inti itu ada passing. Passing itu merupakan gerakan mengoper bola dari satu pemain ke pemain lainnya dengan menggunakan kaki bagian dalam. Untuk gerakan selanjutnya yaitu ada dribbling, yaitu menggiring bola dengan cara menggunakan kaki bagian dalam lebih ke punggung kaki dengan secara terus-menerus. Untuk gerakan selanjutnya yaitu ada kontrol, yaitu menahan bola dan mengendalikan bola menggunakan bagian tubuh terutama kaki. Teknik selanjutnya adalah menendang ke arah gawang menggunakan kaki bagian dalam atau punggung kaki. HP Bayu gerak-gerak Menurut sumber yang ditulis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, pendinginan adalah serangkaian gerakan yang dilakukan setelah berolahraga untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal secara perlahan. Tujuan utamanya adalah membantu tubuh beradaptasi setelah melakukan aktivitas fisik. Tujuan lainnya yaitu menormalkan detak jantung dan pernafasan, mengurangi cedera dan nyeri otot, serta meningkatkan rasa rileks dan tenang. Berikut ini
contoh gerakan pendinginan yang akan diperagakan oleh kami. Gerakan pertama yaitu mengambil dan membuang nafas. Yang pertama duduk dengan kaki lurus, kemudian tangan diletakkan di atas paha, kemudian mengambil nafas selama 4 detik sambil tangan diangkat ke atas sejajar dengan bahu, kemudian buang nafas selama 8 detik sambil menurunkan tangan untuk kembali ke posisi awal. Kemudian gerakan yang kedua adalah cium lutut kaki lebar. Yang pertama, lebarkan kaki selebar mungkin, angkat tangan ke atas dengan posisi badan tegap, turunkan tangan dan badan ke arah lutut dan tahan selama 2 kali 8. Gerakan yang ketiga yaitu cium tanah, masih dengan posisi yang sama yaitu membuka paha selebar mungkin, angkat tangan ke atas, kemudian posisikan badan menghadap ke bawah dan tahan selama 2 kali 8 dengan posisi tangan lurus. Oke, untuk gerakan selanjutnya yaitu adalah cium lutut dengan hitungan gerakan 2 kali 8. Dengan cara melakukannya yaitu adalah duduk di lantai dengan menyelonjorkan kaki ke arah depan, kemudian membungkukkan badan sehingga mulut mencium dengkul. Selanjutnya di sini yaitu adalah putar pinggang dengan hitungan 2 kali 8. Dengan cara melakukannya yaitu dengan duduk di tanah, kemudian meluruskan kaki ke arah depan, menyilangkan sebelah kaki, kemudian memutar pinggang ke arah kanan dengan hitungan 2 kali 8 dan melakukan ke arah sebaliknya dengan hitungan yang sama. Oke, untuk gerakan selanjutnya di sini adalah patah kaki yaitu dengan hitungan 2 kali 8. Dengan cara melakukannya yaitu adalah posisi duduk dengan meluruskan salah satu kaki ke arah depan, kemudian salah satu kakinya dengan cara diangkat seperti ini setinggi perut dan memastikan punggung sebisa mungkin lurus. Gerakan selanjutnya di sini adalah child pose dengan hitungan gerakan 2 kali 8. Dengan cara melakukannya yaitu adalah sama seperti posisi sujud dengan menempelkan pantat ke tumit dan meregangkan tangan ke atas kepala dan menahan posisi tersebut dengan hitungan 2 kali 8.
Untuk gerakan selanjutnya yaitu adalah abdominal stretch dengan hitungan gerakan 2 kali 8. Cara melakukannya yaitu adalah memposisikan badan tengkurap, letakkan tangan sejajar dengan bahu, kemudian angkat badan setinggi mungkin seperti posisi lumba-lumba. Tahan gerakan tersebut dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan terakhir yaitu adalah downward dog to forward fold dengan hitungan gerakan 2 kali 8. Cara melakukannya yaitu memosisikan badan awal seperti ingin melakukan push up dengan mencondongkan pantat ke arah belakang, kemudian menekuknya seperti posisi segitiga terbalik, kemudian melangkahkan kaki secara bergantian dan perlahan ke arah depan sehingga badan dapat berdiri secara sempurna. Kita sudah selesai melakukan materi dasar olahraga futsal dari rangkaian komponen dasar latihan daya tahan otot. Tutup video pembelajaran materi kali ini, kita semua ada closing statement nih buat kalian semua yang lagi nonton. Diomong. Olahraga bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini, tetap aktif dan sehat.